Oke, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini, kita mau bongkar satu pertanyaan yang mungkin sering kepikiran gitu kalau kita lagi lihat hewan di sekitar kita. Sebenarnya apa sih yang ada di kepala mereka? Ada pikiran, perasaan, atau ya udah naluri murni aja? Hmm, Sumber kita kali ini bab 9 dari Shadows of Forgotten Ancestors. Judulnya aja udah ngambil kutipan Alexander Pope. Betapa tipis sekat. Wah, ini kutipannya dalam banget sih. iya, kutipan pop itu memang langsung ngena ya. Betapa naluri bervariasi pada babi yang merangkak dibandingkan gajah yang setengah berpikir dengan nalurimu. Antara itu dan akal betapa tipis batasnya. Selamanya terpisah namun selamanya dekat. Ingatan dan refleksi betapa terkait. Betapa tipis sekat memisahkan indera dari pikiran. Nah, ini langsung jadi misi kita nih. Betul. Kita mau selami seberapa tipis sih sekat antara kita sama makhluk lain? Soal kesadaran, soal naluri, mereka itu cuma robot biologi? Atau ada sesuatu gitu yang lebih? Oke deh, yuk kita bongkar bareng-bareng. Pertanyaan ini sebenarnya udah lama banget ya, klasik lah. Tapi sumber kita ini bab 9 ngedeketinnya pakai cara yang asik gitu. Gabungin biologi evolusi sama filsafat. Hmm, Penulisnya tuh mulai dari pertanyaan mendasar. Kenapa sih makhluk hidup kok kayaknya ngebet banget ya pengen hidup terus sampai segitunya? Bahkan kalau susah, kalau menderita gitu. Ini tuh cuma dorongan buta aja, naluri gitu kayak program, atau ada yang lebih dalam kayak semacam kemauan buat hidup. Nah, bab ini coba ngurai itu. ya, dan dimulai dari contoh yang spesifik banget ya. Betul dari contoh yang, wah, bikin mikir. Iya, contohnya benar-benar bikin kita melek soal betapa terprogramnya sebagian kehidupan. Kita lihat deh siklus hidup kutu betina. Kan dijelasin tuh di awal bab. Ini kayak algoritma biologis, beneran. Gimana tuh? Jadi, habis dibuahin, kutu betina ini naik ke ujung ranting. Diam aja di sana, nunggu. Nunggu apa coba? Nunggu sinyal kimia, bau asam butirat. Itu kan zat dari keringat mamalia. Oh, oke oke. Nah, pas bau itu kedeteksi, klik gitu kan, programnya jalan. Dia langsung jatuhin diri. Kalau mendaratnya pas di mamalia, ya bagus. Kalau nggak, ya udah selesai hidupnya. Dan itu belum selesai ya, ada lanjutannya lagi kan? Belum. Kalau berhasil mendarat, program berikutnya jalan lagi. Dia nggak langsung gigit, tapi dia terdorong buat nyari anget-anget gitu. Nyari suhu yang pas ya? Iya, ngerayap cari kulit yang suhunya pas, mungkin yang bulunya dikit. Nah, baru deh kalau udah ketemu lokasi ideal, naluri ketiga jalan, hisap darah. Wah, langkah demi langkah ya. Sekuensial banget. Kayak, ya itu tadi. Kayak robot ngejalanin instruksi, nggak ada improvisasi, nggak ada milih-milih gitu ya. Persis, rasanya kayak nonton mesin biologis kecil, tapi canggih banget. Deteksi bau, jatuh, cari panas, hisap darah, udah gitu aja. DNA-nya itu ya kode programnya. Tapi buat si inang, si mamalia, kutu ini bukan sekedar mesin ya. Jelas bukan, ancaman kan? Bisa bikin anemia, bawa penyakit. Makanya si mamalia juga punya program balasan tuh. Oh iya, Secara naluriah, mereka grooming, bersihin diri, nyari kutu terus dimakan. Kayak perang senjata evolusi gitu. nah disinilah pertanyaan filosofisnya jadi tajam banget kan. Lihat si kutu ini, si robot organik ini, apa ada sedikit aja kesadaran di dalamnya? Dia ngerasa sesuatu nggak sih? Itu dia. Ada sensasi enak gitu pas nyedot darah, Hmm. atau rasa takut pas mau dijepit jari, atau ya bener-bener nol kesadaran cuma mekanisme biologis murni aja gitu. Dan ini langsung nyambung ke tokoh penting banget dalam perdebatan ini, yang dibahas juga kan di bab 9, René Descartes, filsuf Prancis abad 17. Ah, Descartes, iya ya. Descartes ini pandangannya radikal banget, dan ngaruh banget. Buat dia, hewan itu mau serangga, mau mamalia non-manusia, itu ya automata. Automata, maksudnya mesin gitu ya? Iya, kayak mesin yang rumit. Bayangin aja jam mekanis yang kompleks, atau patung hidrolik di taman yang bisa gerak sendiri kalau ada orang lewat. Nah, hewan tuh kayak gitu, kata Descartes. Punya mekanisme, tapi nggak punya jiwa, nggak punya pikiran, nggak punya kesadaran. Bener. Buat Descartes, yang bikin manusia beda itu ya res cogitans, substansi berpikir. Jiwa rasional, kesadaran diri, itu inti dari cogito ergo sum kan? Betul.
Aku berpikir, maka aku ada. Kesadaran akan pikiran itu jadi bukti kita ada sebagai makhluk berjiwa. Sementara hewan, ya cuma res extensa. Materi aja yang gerak ikut hukum fisika, nggak ada pengalaman batin. Gitu kan ya? Iya, persis. Tapi, sumber ini juga ngingetin kita soal konteks zaman Descartes ya. Waktu itu kan gereja kuat manat, ide-ide yang dianggap ngelawan dogma bisa bahaya. Oh iya, bener juga. Kayak kasus Galileo atau Bruno yang lebih parah ya. Sama ajaran gereja yang naruh manusia di posisi spesial. Kalau dia bilang hewan punya jiwa juga, wah bisa repot urusannya waktu itu. Masuk akal juga sih. Dan dampak pandangan Descartes ini kan gede banget ya. Cara pandang mekanistik ke hewan ini ngeresep banget di pemikiran barat berabad-abad. Iya benar. Gagasan kalau hewan cuma mesin tanpa perasaan, ya secara nggak langsung bisa jadi pembenaran buat macam-macam perlakuan manusia ke mereka kan. Dari eksploitasi sampai eksperimen yang mungkin nggak mikirin rasa sakitnya. Ini nunjukin gimana ide filosofis bisa punya efek nyata yang panjang. Nah, tapi disinilah bab 9 mulai nantang nih. Kalau kita percaya evolusi yang nunjukin kita semua nyambung di pohon kehidupan, apa logis kalau cuma satu cabang kita, manusia, yang tiba-tiba jeder punya kesadaran, sementara saudara deket kita kayak simpanse, gitu, nggak punya sama sekali. Aneh ya rasanya. Aneh kan? Balik lagi ke kutu tadi, oke lah otaknya mungkin seuprit dibanding kita. Tapi apa itu artinya kesadarannya nol? Atau jangan-jangan cuma ya sepersejutanya kesadaran kita gitu? Mungkin gradasi ya. Bisa jadi. Dan kalau kita anggap dia robot karena perilakunya ke program, lah kita gimana? Detak jantung kita, napas kita, bahkan banyak reaksi emosi kita kan otomatis juga di luar kendali sadar kita. Mana batas robot sama pemikirnya? Pertanyaan bagus banget itu. Dan ini nyambung ke contoh-contoh lain di bab ini yang nunjukin perilaku hewan yang kompleks banget. Yang meskipun mungkin basisnya naluri, tapi kok susah ya kalau dibilang cuma mesin. Contohnya apa lagi tuh? Lebah madu deh. Lebah pekerja yang nyari makan, pas balik ke sarang dia kan nari goyang gitu ya. Oh ya, tarian lebah itu ya. Nah, tariannya itu bukan asal gerak loh. Itu bahasa simbolik yang presisi banget. Gerakannya itu ngasih tahu arah sumber makanan, patokannya matahari, jaraknya dari sarang, bahkan kualitas makanannya bagus apa enggak. Terus lebah lain gimana? Lebah lain di sarang yang gelap itu ngebaca tarian ini lewat sentuhan, getaran. Abis itu mereka bisa terbang langsung ke lokasi yang dimaksud. Canggih kan? Wah, itu luar biasa sih kalau dipikir-pikir. Serangga kecil bisa komunikasi soal lokasi abstrak pakai tarian simbolik. Apa lebah itu sadar dia lagi ngasih tahu arah? Atau cuma yang ngejalanin program nari kalau nemu makanan enak? Pertanyaan bagus. Bab ini juga ngasih contoh laba-laba kan? Dia bikin jaring, presisinya geometris banget, kayak arsitek naluriah gitu. Terus dia nunggu, kadang lama banget, sabar gitu di pojokan jaring. Iya, nunggu mangsa ya. Pas ada mangsa nyangkut, getaran di jaring jadi sinyal, laba-laba langsung reaksi, copot, lumpuhin, pungkus. Nah, pas dia nunggu lama itu, ada semacam antisipasi atau kesadaran akan tujuan gitu nggak ya? Atau murni refleks saja sama getaran? Nah, penulis di sumber ini kayaknya ngusulin gagasan kalau kesadaran itu mungkin bukan saklar on-off, ada atau nggak ada sama sekali. Mungkin lebih kayak spektrum, gradasi gitu. Bisa jadi ada dalam bentuk yang simple banget, rudimenter, di organisme sederhana, terus makin kompleks seiring evolusi otak. Ada kutipan menarik tuh dari Jacob von Exquel yang disinggung. Gimana bunyinya? Saat anjing berlari, anjinglah yang menggerakkan kakinya. Saat bulu babi berlari, kakinya lah yang menggerakkan bulu babi. Oh, jadi kayak beda tingkat kendali gitu ya? Iya, kayaknya gitu. Anjing kelihatan lebih sengaja lari dibanding bulu babi yang gerak kakinya lebih otomatis, menyiratkan ada beda tingkat agensi. Nah, ini bawa kita lagi ke perbandingan sama hewan yang lebih kompleks, yang lebih dekat ke kita ya. Bab ini kan nyebut kemungkinan hewan-hewan ini mungkin ngalamin sesuatu yang lebih kaya di dalam dirinya. Istilahnya agak puitis ya, kayak progression kaleidoskopik dari kecenderungan dan firasat pilihan sadar. Iya, agak susah diterjemahin langsung ya. Mungkin maksudnya dunia batin mereka tuh bukan cuma satu dorongan aja, tapi dinamis gitu. Ada pola keingilan atau naluri yang berubah-ubah. Dan bahkan mungkin ada kilasan samar soal memilih, bukan cuma reaksi. Intinya, mungkin ada kompleksitas internal yang nggak kita duga.
Betul, idenya mungkin ada lebih banyak warna dalam pengalaman subjektif hewan daripada yang kita kira. Meskipun ya kita nggak bisa akses langsung. Nggak bisa ngerasain jadi kelelawar ya. Haha, iya, kita nggak bisa gitu aja nolak kemungkinan ada percikan kesadaran cuma karena mereka nggak bisa ngomong pakai bahasa kita. Nah, disinilah pandangan Thomas Huxley masuk. Dia ilmuwan pendukung Darwin di abad 19. Pandangannya menarik nih, kayak ngasih nuansa buat Descartes. Huxley ya, dia gimana pandangannya? Katanya dia bilang hewan itu automata yang sadar. Maksudnya gimana tuh? Gini idenya, hewan itu mungkin punya sensasi, perasaan, bahkan mungkin kesadaran dasar. Tapi, kesadaran itu, kata Huxley, cuma efek samping dari proses fisik di otak dan tubuh mereka. Efek samping. Ya, kayak bayangan yang ngikutin badan, atau kayak bunyi peluit lokomotif uap. Itu ada karena mesinnya jalan, tapi nggak bikin mesinnya jalan. Jadi, tindakan hewan tetap digerakin mekanisme biologis, kayak mesin, tapi proses itu kebetulan ngasilin pengalaman sadar sebagai produk sampingan. Kesadaran nggak punya kekuatan buat ngontrol. Oke. Jadi kayak kita nonton film gitu ya. Kita lihat gambar, dengar suara, itu kesadarannya. Tapi itu kan hasil dari proyektor dan speaker, mekanisme fisiknya. Kesadaran kita cuma nontonin apa yang dilakuin mesin tubuh kita. Bisa dibilang gitu analoginya. Huxley ini sebenarnya ngebalikin argumen Descartes. Descartes kan pakai analogi automata hidrolik buat nunjukin fungsi tubuh, detak jantung, dan lain-lain, bisa jalan mekanis tanpa jiwa. Jiwa rasional manusia itu sopirnya. Terus Huxley gimana? Nah, Huxley ngambil logika mekanistik itu dan diterapin lebih jauh, bahkan ke manusia. Dia bilang, kalau kita bisa jelasin perilaku hewan kompleks sebagai hasil mekanisme fisik yang kebetulan ngasilin kesadaran, kenapa argumen yang sama nggak bisa buat manusia? Wah. Jangan-jangan kondisi mental kita, pikiran, perasaan, kesadaran diri kita, itu juga cuma simbol atau bayangan dari proses kimiawi rumit di otak kita. Ini kan, wah, bikin mikir banget ya. Bener-bener bikin mikir ulung sih ini. Kalau kesadaran kita juga produk sampingan mesin otak, apa dong yang bikin kita spesial? Di mana beda fundamentalnya sama hewan kalau emang ada? Oke. Jadi setelah ngikutin alur argumen dari bab 9 ini, dari kutu, lebah, laba-laba, sampai ke Descartes dan Huxley, kesimpulannya kayaknya kuat banget ya. Sekat antara mesin biologis, naluri, DNA, refleks, sama pikiran, kesadaran, pengalaman subjektif, pilihan, itu ternyata tipis banget ya. Tipis banget. Bahkan mungkin bukan sekat ya, tapi lebih kayak gradasi warna yang halus gitu. Susah nentuin mana batasnya. Nah, itu dia intisari dari bab ini. Garis pemisah yang tadinya kita pikir jelas banget antara manusia, mikir, sadar, sama hewan, naluriah otomatis, jadi kabur banget. Perilaku hewan yang paling otomatis pun, kayak kutu tadi, bikin kita nanya soal kemungkinan ada sensasi. Sebaliknya, perilaku kita yang kita anggap paling rasional, paling bebas, jangan-jangan akarnya ya di mekanisme biologis yang nggak beda jauh sama program lebah atau laba-laba. Jadi kita dipaksa ngelihat diri kita dan makhluk lain dalam satu garis gitu ya, bukan dua kotak beda. Tepat, dalam satu kontinum. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Kalau batasannya sekabur itu, gimana dong cara kita mandang hewan di sekitar kita? Perlu lebih hati-hati, lebih ngehargain kemungkinan dunia batin mereka, sekecil apapun itu? Dan mungkin pertanyaan yang lebih nusuk lagi ya, Apa tuh? gimana ini ngubah cara kita mandang diri kita sendiri? Seberapa gede sih kendali sadar yang benar-benar kita punya? Apa kita juga sebenarnya banyak dijalanin sama program biologis kuno tanpa kita sadar? Wah, iya juga ya. Oke, coba kita rangkum dikit ya poin-poin penting dari penelusuran kita di bab 9 ini. Pertama, perilaku hewan itu kompleks banget. Bahkan yang kayaknya naluria banget di serangga, itu cukup bikin kaget dan bikin kita mikir ulang soal label mesin. Setuju? Kedua, perdebatan filosofisnya, terutama Descartes versus Huxley, nunjukin betapa susahnya sih nemuin atau ngedefinisiin kesadaran itu sendiri. Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, garis antara naluri sama pikiran sadar di hewan maupun manusia itu kayaknya jauh lebih tipis, lebih bocor daripada yang kita kira. Sumber ini benar-benar ngajak kita nengok lagi asumsi lama soal keunikan manusia. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungin lagi. Ini terinspirasi dari bab ini, tapi mungkin sedikit melampaui diskusi kita tadi. Apa tuh? Coba deh pikirin ini.
Kalau kita aja susah banget mastiin apa sih yang sebenarnya terjadi di pikiran laba-laba yang lagi nunggu mangsa, atau lebah yang lagi nari, atau bahkan simpanse yang mirip banget sama kita, seberapa yakin kita sebenarnya paham sama kedalaman, kerumitan, dan asal-usul kesadaran kita sendiri? Wah, dalam. Jangan-jangan misteri pas kita coba pahamin pikiran hewan lain itu sebenarnya cermin dari misteri yang sama gedenya soal pikiran kita sendiri. Teka-teki di dalam teka-teki gitu. Sesuatu buat direnungkan ya. Iya, sesuatu buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.